Ini ada komentar, sabar ya Din, kangennya mau pulang gitu. Ini dari user Un3XX. Ini yang suka menjelek-jelekan saya. Din, aku mau tanya, kau itu buruan polisi, buruan polisi. Kau Din, kau ini apa rasa rindu Din? Pengurusan polis mencari Anda. Tunggu ya Din, polisi. Hati akan jemput, kau polis akan jemput. Apa maksudnya Dulkomeng, Plukusuntur? Enggak apa-apa. Polisi silakan jemput, datang ke bertemu saya di Amerika. Jika agamamu ini dari Rahmawati 24, jika agamamu kau anggap benar, maka perbaikilah ibadahmu tanpa menjelek-jelekin agama Islam. Agama Kristen itu sudah sempurna. Hanya pendeta-pendeta ini yang kurang memahami firman Tuhan, ditambah-tambah, di otak-atik. Sudah lengkap Alkitab itu. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu merujuk kepada kebenaran berhidup menjadi manusia. Jadi begitu. Apa yang ditegaskan di Perjanjian Lama sebagai bentuk ramalan nubuatan akan datangnya Yesus Juru Selamat itu sudah diceritakan semuanya. Apa yang tidak dilakukan di dalam kekristenan seperti membunuh, mematikan orang dan sebagainya itu tidak berlaku lagi di dalam Perjanjian Baru karena Yesus membawa hukum kasih. Politik kasih, ekonomi kasih, budaya kasih, semuanya itu kasih. Apakah kasih itu agama? Iya, boleh dibilang. Sebenarnya Yesus tidak membawa agama, tetapi membawa kasih. Gitu. Oke, terima kasih ya. Di channel Saifuddin Ibrahim saya memberikan Prabowo Gibran 1 putaran. Iya. Lagi-lagi aksi tak terpuji di pondok pesantren. Nah ini banyak sekali memang berita ini tertutup oleh berita Gibran dan Prabowo lagi rating teratas akhir-akhir dari bulan Januari ini tahun 2024, dan tahun 2024 ini adalah tahun yang mengerikan, ngeri-ngeri sedap. Saya khawatir nanti pemilu 2024 ini akan terjadi kerusuhan besar. Tetapi melihat eskalasi ini di mana polisi dan tentara bersatu untuk memperbaiki mentalitas orang kesurupan, yaitu mereka yang kesurupan beragama. Setelah sejak zaman di mana SBY menyuburkan radikalisme itu, bahkan banyak teroris-teroris itu muncul karena SBY memberikan ruang kepada mereka dengan otonomi daerah, dengan bermacam-macam gaya, di mana mereka bebas untuk membangun ruang politik dengan hukum-hukum baru. Dan turunan Yaman ini memang saudara-saudara mengusung berbagai macam kekacauan. Dan dengan kekacauan itu pendatang dari Yaman mengambil keuntungan dengan misi dakwah provokatif. Itu sebenarnya bukan dakwah Islam, tapi dakwah provokatif yang dilakukannya itu. Muncullah itu channel-channel Plukusuntur itu seperti Deddy Sofriadi, Harry Pras, itu ada contoh-contoh. Kemudian Mu'alaf Center, Nandar, ataupun Tasik Ngaji, itu channel-channel sampah, channel-channel yang hanya mengolah sampah. Kemudian debat-debat Islam Kristen yang nggak perlu didebatin, sumbernya itu adalah orang-orang yang kesurupan pula. Udah Kristen masuk Islam, dan itu adalah sesuatu yang dikutuk oleh Al-Quran, di mana orang Kristen masuk Islam akan mendapat malapetaka. Itu sudah disebutkan semuanya. Jawaban Kiai Said soal NU dan PKB. Jawaban Kiai Said tentang NU dan PKB, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Wah ini pokoknya kalau beliau sudah jawab ini, ya orang NU mendukung Prabowo Gibran. Oke. Para ustadz penghujat Yesus, lihat endingnya. Para ustadz ini kena azab dari Roh Kudus. Iya, si Nandar semuanya, semua kena azab. Biarin aja ustadz-ustadz kayak begini. Terima kasih ya.
Kemenlu patahkan argumen Anies. Jadi argumen Anies ini adalah calon presiden dari Yaman. Ya, jadi sengaja dari Yaman ini datang untuk mencalonkan diri jadi presiden. Tetapi orang-orang Indonesia percaya banget dengan Anies ini, di mana mengaku-ngaku sebagai turunan Ba'lawi dan turunan Nabi cerita mereka. Turunan-turunan ini menjadi pengacau di Indonesia. Lah kalau saya kepala polisi, langsung saya kasih timah panas di kepala seperti Rizik, Bahar Smith. Saya harus habisin itu. Abi kan pendeta. Iya, saya kan pendeta. Saya bukan polisi. Kalau saya polisi, saya habisin orang-orang kayak begini karena merusak NKRI. Tapi hebatnya Prabowo masih bisa senyum-senyum sama Anies. Iya, memang hebat ini Prabowo. Dulu Prabowo yang mengangkat dan mendukung Gerindra, yang mendukung Anies untuk melawan Ahok. Sekarang Anies benar-benar menghina Ahok dalam debat capres kemarin itu. Nggak ada etika sama sekali ini. Ya memang Al-Qur'annya begitu, nggak ada etikanya sama sekali Al-Qur'an itu. Etika di mana yang Anda harapkan? Oke, terima kasih ya. Saya ingin kaya dan menjadi penguasa atau pengusaha gitu. Ini ada obrolan Hasyim Joyo Hadikusumo dengan Pendeta Gilbert Lumaindong. Ya, oke, bagus. Saudara-saudara, terima kasih. Ya, intinya bersyukurlah. Kemenangan Prabowo sekali putaran semakin nyata. Arief Nurul Iman. Ya, saya sudah mendukung Prabowo ini sejak melawan Jokowi pertama kali itu 2000 berapa itu ya. Ya, saya sudah mendukung Prabowo. Periode kedua saya mendukung Jokowi. Dan sekarang ini saya mendukung Prabowo karena Jokowi bergabung dan anaknya jadi cawapres di Prabowo. Ya, maaf ya para penonton, para netizen mungkin tidak sama haluannya di dalam politik, tetapi saya melihat bahwa banyak sekali kader PDIP yang bergabung ke Prabowo, kemudian bahkan dari PKS ada yang bergabung ke Prabowo. Itu semua bagus, bagus. Ya. Kemudian ada lagi Anies diteriaki Prabowo oleh nelayan di Lamongan. Oh, asik ya. Anies keliling mana, diteriak Prabowo, Prabowo. Ya, tapi memang Anies ini memang enggak punya malu. Enggak punya malu, benar-benar ada manusia yang enggak punya malu. Banyak sekali kampanyenya bohong besar. Waktu kampanye gubernur, yang paling lucu yang dilawan oleh Ahok itu adalah DP 0%. Mana ada bangun rumah, beli rumah DP 0%. Dari mana uangnya? Itu semua dapat pinjaman dari negara, dari bank. Lama-lama Anies ini mau aspal langit. Bikin aspal langit dan membuat ini, tol di laut. Ini hebatnya Anies ini. Ya sama dengan Isra Mi'raj. Konsep Isra Mi'raj itu mau dibawa kepada Indonesia. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW naik kuda warna putih, wajahnya perempuan cantik, rambutnya panjang bergelombang hitam. Wih, cantik sekali itu saudara-saudara. Gambar ini, gambar buruk itu. Dibilang bahwa yang membuat gambar buruk itu orang Yahudi katanya. Nggak usah salah-salahin Yahudi. Iya. Viral lagu untuk Prabowo enak didengar. Setelah debat akhirnya pilih Prabowo. Saking cintanya siap taruhan. Yakin Prabowo Gibran pasti menang. Oke. Yang mau taruhan dengan saya, taruhan aja, taruhan. Saya berani kok taruhan. Cukup 1 putaran. Berarti 2 minggu ke depan ini elektabilitas kenaikan dukungan kepada Prabowo lebih daripada 50%. Untuk 14 Februari nanti. Jangan lupa ya, saya coblos Prabowo. Kecuali nanti di konjen California, konjen RI nanti, nah ada yang curang nanti. Awas kamu ya konjen di California, curang kamu, nah lihat kamu.
nanti ditarik sama Prabowo, apalagi kamu menangkan Anies, habis kamu. Kembali ke Indonesia, nggak usah jadi konjen lagi. Ini para munafik semua kalian ini. Nggak pernah membela bangsanya sendiri. Orang-orang Indonesia yang surat-suratnya nggak beres, kalian tidak pernah menaruh kasihan kepada bangsanya sendiri. Oke. Serangan balik Pak Putra Mahkota, Ganjar, rapot merah Jokowi dalam penegakan hukum, katanya. Ya, karena melawan mafia-mafia ini, nanti biar disikat sama Gibran dan Prabowo. Cukup. Dan jangan lupa janjinya ya. Ya, para pendukung Prabowo di California, kalian sudah bilang, dan Prabowo sudah janji untuk membawa pulang saya ke Indonesia. Ya, saya jadi menteri lah minimal. Saya bisa habisin tuh orang-orang itu. Terutama Kementerian Agama yang banyak tipu-tipunya. Saya tidak perlu lagi gaji. Saya nggak perlu digaji. Saya sudah cukup makan minum saya. Ya. Untuk apa gaji? Orang cuma makan sepiring. Makan sepiring. Mahasiswa tantang Prabowo debat tentang hak asasi manusia. Ini dari kanal Anak Bangsa. Mas Rudi Kamri. Memang Mas Rudi Kamri ini pendukung Ganjar. Dia mau menjatuhkan Prabowo. Jadi Prabowo mau dijatuhkan dengan hak asasi manusia. Tidak terbukti Prabowo yang menculik orang-orang ini. Tetapi saya percaya Prabowo adalah orang yang menaruh perhatian terhadap hak asasi manusia. Kalaupun itu dilakukan oleh Prabowo pada zaman Soeharto, itu perintah pimpinannya untuk menangkap orang-orang itu. Perintah pimpinan ada atasannya waktu itu. Wajar. Oh, kalau saya akan saya tangkap itu channel-channel Plukusuntur Muslim itu yang membuat viral dan sengaja menjelek-jelekan. Misalnya, orang ngomong apa dipelesetkan kemana. Dia mengira bahwa saya benci dengan agama Islam, saya benci dengan haji. Bukan. Kalian harus tahu kenapa saya ngomong itu, untuk memberikan kesadaran, kewarasan kepada Muslim. Enak aja kalian ini. Ya, maafkan saya kalau saya ngomong kasar. Ngapain saya jelek-jelekin agama Islam? Saya nggak jelek-jelekin. Saya hanya mau Muslim ini sadar diri. Jangan menghina Kristen dong. Jangan merusak gereja. Biarkan semuanya. Mau ibadah kayak apa, kayak terserah. Mau jengkang-jengking, mau nyembah batu. Silakan itu nyembah batu. Silakan kamu nyembah batu, tapi jangan kamu ambil batu itu, kamu lemparkan kepada saya. Inilah kriminal. Nah, orang Kristen nggak akan melakukan kriminal. Nggak akan melempar masjid. Kalaupun ada orang yang Kristen yang melempar masjid. Tapi buktikan, mana ada orang Kristen melempar masjid? Gereja dibakar, dilempar dari dulu. Itu sebabnya saya masuk Kristen. Oke, terima kasih ya Mas Kamri. Rudi Kamri. Kanal Anak Bangsa. Dia ini nggak suka dengan Prabowo ini, Rudi ini. Nanti kamu suatu saat kamu akan ditangkap. Rudi. Setia mendukung Hotman Paris, yakin Prabowo Gibran menang 1 putaran. Oke, terima kasih. Hotman Paris. Ya, silakan. Menteri debatnya sudah nggak penting. Kelihatan banget mana yang tulus, ambisius, dan penuh kepalsuan. Kelihatan banget mana calon presiden yang apa adanya. Ada yang ambisius dan penuh kepalsuan. Dari 3 paslon itu bisa kita lihat. Mana yang apa adanya, mana yang tulus, dan mana yang mencintai negara sesungguhnya. Mana yang mencintai NKRI. Oh, kalau saya cinta NKRI. Kalaupun saya mendukung Papua Merdeka, itu supaya polisi dan tentara yang bertugas di Papua itu jangan jahat terhadap orang Papua. Harus mengerti esensi, kenapa, apa sebab saya itu mendukung Papua. Karena kantong-kantong Kristen ini mau dirusak, mau dihancurkan oleh wakil presiden ini. Sejak zaman Yusuf Kala sampai kepada Ma'ruf Amin, yang ketua MUI ini.
di mana ketua MUI ini menyumbang berdonasi kepada kaum teroris di Indonesia. Oke. Yuk milih pasangan Prabowo Gibran. Oh, ada lagunya ya. Perdana Menteri Malaysia heran begitu cintanya rakyat di Kuala Lumpur dengan Presiden Jokowi. Ya, ini Pak Jokowi heran bahwa Perdana Menteri Malaysia melihat bagaimana orang-orang yang menjadi pahlawan devisa di Malaysia mencintai Jokowi. Oke, para muslimin dan muslimat di Malaysia ataupun di ini yang mengkhawatirkan juga itu yang ada di Taiwan. Taiwan ini duta besarnya yang di Taiwan ini kadrun, jadi mentalitas untuk memusuhi Prabowo karena mereka juga sering mendatangkan ustadz-ustadz di sana. Kemudian juga di Singapura, bukan di Singapura, Singapura juga. Kemudian di Hong Kong, ya, saya tahu persis itu. Wah, ini ada dari Marjo Prey, ya, ada 5 hal yang bikin Anies tidak layak jadi capres. Jadi untuk jadi presiden aja Anies itu nggak layak, apalagi jadi capres saja. Nggak bisa itu Anies. Kenapa? Karena udah ketahuan bohongnya. Bohongnya kebanyakan. Ini Anies ini. Dasar turunan. Sebut Anies watak bengis. Pakar psikologi forensik ini tantang debat juru bicara Prabowo. Oke, dari Bambang Wijayanto. Bagus juga ini. Wajar Jokowi memberontak ke Megawati. Jadi yang membesarkan PDIP itu adalah Jokowi sebenarnya. Ya, yang memberontak itu. Kenapa Jokowi meninggalkan Megawati? Karena Megawati ini sudah bukan memikirkan kepentingan negara dan kepentingan rakyat, tetapi kepentingan partai, kepentingan keturunan Soekarno. Sementara yang ide brilian, yang memiliki hati nurani sebagai manusia, pemimpin bangsa, dan mengerti penderitaan rakyat itu hanya Jokowi. Karena dia merasa Jokowi ini sama dengan Soekarno, dari orang yang susah hidup. Rumahnya hampir tenggelam di Sungai Bengawan Solo. Itu Jokowi, saudara. Wajah Jokowi begitu ndiso, tetapi dia sungguh luar biasa. PDIP, Nasdem, PKS semakin nyungsep, lagi-lagi terjadi pendukung Anies, pendukung Ganjar pindah haluan. Oh, kalau saya nggak bisa pindah haluan. AHY skakmat Anies soal harga maaf. Harga maaf, oh jadi maaf itu ada harganya. Anies nggak punya ilmu memaafkan. Anies adanya kehausan memerintah, haus menjadi pemimpin, haus dipuji-puji. Ya maklumlah turunan Arab. Nanti dia bilang bahwa malaikat memuji Anies Baswedan. Nanti juga dia akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan dan selawat kepada Anies Baswedan. Ya, memang haus pujian, begitulah mereka ini. Ya, oke, Anies. Debat sengit Islam dan Kristen. Detik-detik Ustadz Nandar tidak berdaya menghadapi anak Batak. Nah, ini channel anak Batak ini memang channel yang luar biasa. Terima kasih ya. Saya sudah nggak mau lagi debat dengan Nandar karena otaknya kosong. Ya, tidak berdaya lah. Anak Batak itu setahun dimasukin ke dalam penjara gara-gara debat juga ini anak Batak ini. Maju terus kalian. Kalau kiai-kiai Ustadz Majelis Ulama Indonesia marah karena debat-debat begini, mereka sudah nggak bisa lagi nangkap Saifuddin Ibrahim. Terlalu kuat Amerika bagi Indonesia. Hukumnya saja, hukum Amerika ini luar biasa. Nggak ada lagi undang-undang penistaan agama, nggak ada lagi di Amerika ini. Lu mau ngomong apa saja tentang agama, apa saja, terserah. Oleh karena itu jangan takut. Sandiaga Uno galang dana untuk Prabowo. Nah, sekarang si Sandiaga Uno galang dana untuk Prabowo. Izin pamit, saya cuma orang biasa. Oh, ini ada Marwar Sirait, kader PDIP yang meninggalkan PDIP
untuk mendukung Ganjar Pranowo. Udah nggak mau mikir lagi harta kekayaan gitu. Yang penting bagaimana orang-orang ini tumbuh menjadi orang pemberani, membela kebenaran dan tegakkan keadilan. Ingat, hidup kita nggak seberapa, ya. Hidup kita di dunia ini nggak seberapa. Jangan kayak Habib-Habib itu. Debat capres ketiga, bangsa yang besar, debat capresnya tidak bermutu. Sama sekali tidak bermutu, hanya memperlihatkan bahwa Anies pintar ngomong, pintar bacot. Demikian juga Ganjar Pranowo, kasihan sekali. Dia sebagai petugas PDIP, dia tidak bisa membedakan mana tugas kenegaraan, mana dengan menjatuhkan lawan itu. Nggak penting. Terima kasih Prabowo sudah membuat anak-anak muda yang akan tumbuh di masa yang akan datang menangis karena sikapmu sabar dibully oleh dua capres itu. Dua capres itu adalah Ganjar dan nomor 3 itu adalah Anies Baswedan, capres nomor 1. Berita dari Timur Tengah, saudara-saudara, tiba-tiba Turki menyerang Irak dan Suriah. Nah, ini biarin hancur. Ya, udah dibilangin, jangan ikutin Quran itu supaya kamu tidak kena malapetaka yang telah ditulis di dalam kitab suci itu. Jadi, baguslah. Ini dari Nahdiyin harus sadar. Islah Bahrawi ini berhenti memuja benalu-benalu bergelar Habib, berhenti memuja Habib-Habib itu adalah benalu-benalu politik, benalu-benalu agama, benalu-benalu yang nggak jelas dalam memberikan pengajaran-pengajaran Islam itu. Ya, salah satu yang membuat saya meninggalkan Islam ya karena benci dengan Habib ini. Keringat Habib dihargai 200 juta, doktrin double. Raihan Al-Godri, tisu bekas keringat Habib bisa sampai 200 juta harganya kalau ditawar. Wah, ya pasti dari Bahar Smith. Nggak malu ya ngajar kayak begini ya, Bahar Smith itu. Kopiah saya ini harganya 50 juta, bayar. Siapa yang mau bayar kopiah saya? Mau nggak bayar kopiah saya? 50 juta saja. Ya, untuk membantu saya 6 bulan yang akan datang supaya saya nggak kekurangan makan dan minum dan tetap siaran, ya tetap siaran. Ini kalau di channel Panglima Kristus ini ada bantuan untuk penginjilan di Indonesia dan penginjilan saya juga di Amerika. Terima kasih ya. Komentar ulama Yaman, Ba'alawi tidak jelas, Yaman tak mau tampung kalian, pergi saja kalian ke Iran. Oh, rasain loh, Ba'alawi nih. Tugasnya hanya komentar-komentar sok-sokan, seolah-olah mau membela Palestina, pergi kagak. Apaan kamu? Istana respon soal menteri-menteri Jokowi diminta mundur. Ya, mundur aja lah. Ya, menteri-menteri yang mau meninggalkan Jokowi nggak apa-apa. Mengapa arus balik dukung Prabowo terus mengalir? Ya mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah untuk Indonesia. Ini cara Tuhan loh, cara Tuhan memenangkan Prabowo nanti. Orang Kristen nggak boleh dukung Anies dan nggak boleh dukung Ganjar. Maaf ya, saya harus ngomong begini. Yang nggak boleh juga adalah jadi golput, harus kasih suara. Tetapi saya sebagai Panglima Kristus di dalam membela kebenaran, tegakkan keadilan, mengajak semua orang untuk nyoblos Prabowo, Gibran. Ini akan terus berjalan. Ini Yusuf Kala ini. Nah, Yusuf Kala sudah jadi wakil presiden dari Jokowi, malah nyerang Jokowi. Yusuf Kala. Ini orang sama juga dengan Amin Rais ini. Otak nggak nyambung. Jadi saudara-saudara ya,
Salam Pak Saifuddin Ibrahim, terima kasih pencerahan yang baik. Mereka yang komen tidak baik itu memang masih diperbodoh oleh yang mereka katakan mulia. Sedangkan yang mereka katakan mulia itu 3949 tidak bermoral. Perbuatan mereka yang mereka katakan mulia itu seperti pedofil, perkosa mayat, perkosa kambing, pembunuh, pembohong, penjenayah, pengganas, pezina, ODGJ, dan merebut istri anak buah, mati diracun istri rampasan, mati membusuk di kubur. Semuanya itu Pak Saifuddin Ibrahim yang mengatakan dengan fakta dan data. Terserah kepada mereka yang tidak mau diselamatkan. Terserah kepada mereka yang mau dimadu dan lemas dihentam 72 bidadari. Woi, ini dari Malaysia. NATO 5850. Oh, terima kasih daripada Malaysia. Terima kasih. Kitab As-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad volume 1 272, ketika Muhammad mencapai surga tingkat ke-7 sewaktu Isra Mi'raj, dia bertemu dengan Jibril yang segera berkata kepadanya, tunggu karena Allah lagi sembahyang sholat. Muhammad bertanya, apakah Allah melakukan sholat? Jibril menjawab, ya, dia melakukan sholat. Muhammad lalu bertanya, apa yang didoakannya? Jibril menjawab, memuji-muji Tuhan. Itu di kitab Sunan As-Sunan. Oke. Pahala membunuh cicak. Nah, silakan membunuh cicak supaya pahalamu banyak. Nggak usahlah pakai sholat segala. Lebih baik bunuh cicak itu. Karena ini yang memerintahkan Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3359. Imam Bukhari ini nggak punya otak juga ya. Ngapain ditulis hadis kayak begini? Hanya sekedar sekedar membunuh cicak. Lagian pula mana ada cicak mampu meniup agar api itu membesar untuk membakar Abraham. Masa bisa cicak niup api supaya api makin keras? Lagian nggak ada cerita Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Itu isapan jempol. Itulah yang membedakan kebenaran Al-Quran dengan Alkitab. Tidak pernah ada di dalam Alkitab Ibrahim dibakar dengan api. Ya ampun, bodohnya. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis Muslim riwayat nomor 2240. Ya ampun, bunuh cicak dapat pahala. Dibodohin oleh Nabi abad ke-7. Ya ampun. Melalui bantahan penjelasan, kesaksian-kesaksian yang Anda ucapkan, banyak mereka yang diselamatkan. Roh Kuduslah yang berucap melaluimu, bro. Terima kasih user X5 KQ7. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Salam saudaraku dalam Tuhan yang memberkati. Nomor 1 itu Pak Anies, ya betul. Anies itu saya pernah sama-sama Pangdam. Jenderal Dudung bantah Anies soal kinerja Prabowo sebagai Menhan. Rumah prajurit sangat diperhatikan. Ya terus saja Anies sampai mati lu bohong. Dia didukung sama Partai Nasdem. Waktu dengan Gerindra, dia anak emasnya Prabowo. Tetapi Anies tidak punya etika, dia menyerang Prabowo habis-habisan. Ada pula yang diomongkan itu tanah Prabowo sekian ribu hektar di Kalimantan. Lah Prabowo juga mati hanya 2 meter kali 2 meter kuburnya. Dan Prabowo pernah menggadaikan tanahnya untuk mendukung kamu nih jadi gubernur. Bagaimana kamu ini Anies? Bisa nggak orang Yaman ataupun turunan Arab itu balas budi? Ternyata tidak, saudara-saudara. Saya juga sudah mengeluarkan uang banyak untuk orang-orang Yaman di Jakarta di dalam penginjilan. Hanya 1 orang dari berapa orang yang saya bantu, hanya 1 orang yang mau balas budi. Anies pembohong. Giring lo kenapa? Deddy Corbuzier ini. Anies ini pembohong katanya. Kok maunya diundang sama Deddy Corbuzier si Cina botak itu? Cinbok. Saya bukan menghina loh. Tapi hanya bicara aja.
Rudal hantam roket hujanin Israel. Berita hoax semua. Terima kasih saudara-saudara. Inilah komentar saya untuk saudaraku di Indonesia. Terima kasih juga untuk channel Panglima Bangsa, Panglima Kristus. Tuhan Yesus